Kecelakaan beruntun yang melibatkan 7 kendaraan terjadi di kawasan pintu masuk Pelabuhan Semayang, Kelurahan Perapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kamis dini hari. Insiden dipicu truk bermuatan sawit mengalami remblong saat melintasi jalan menurun sehingga kendaraan kehilangan kendali dan berpindah ke jalur berlawanan. Benturan pertama terjadi dengan truk lain yang sedang bersiap memasuki pintu pelabuhan. Akibat kerasnya tabrakan, truk terdorong hingga menghantam sebuah mobil yang sedang terparkir. Benturan membuat truk bergeser ke tengah jalan dan akhirnya terguling kemudian menimpa 3 kendaraan lain. Akibat kejadian, 7 mobil dan 3 sepeda motor mengalami kerusakan parah. Sementara pengemudi truk mengalami luka berat di bagian kaki. Rem mengalami blong. Di saat itu kemudian pengemudi atas nama SG tersebut berusaha untuk menghindari korban, namun tetap dia banting ke kiri, kemudian di situ ada kendaraan yang sedang parkir. Kebetulan di situ memang ada bongkar muat kapal. Satlantas Polresta Balikpapan masih melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kendaraan yang terlibat dan meminta keterangan dari para pengemudi untuk melengkapi proses penyelidikan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Polisi menggagalkan peredaran 60 paket sabu di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Gerak-gerik pengemudi mencurigakan karena tinggalkan mobil dalam kondisi mati mesin. Satunya mana? Ada 2 tadi. Tidak satunya mana? Ada. Satres Narkoba Polres Kolaka menyita 60 paket sabu seberat 3 kg di bagasi mobil yang dikendarai pria warga Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Penangkapan bermula saat warga menemukan sebuah mobil terparkir di persimpangan lampu merah Jalan Pahlawan, Kabupaten Kolaka, tanpa pengemudi sehingga mengganggu arus lalu lintas. Personel Polsek Kolaka bersama warga kemudian mendorong mobil tersebut ke Mapolsek untuk diamankan. Hasil penyelidikan mengungkap mobil tersebut mati mesin setelah sistem GPS pada kendaraan rental dinonaktifkan karena pengguna membawa mobil melebihi batas wilayah sesuai perjanjian rental yang hanya diizinkan hingga Kota Palopo. Tidak lama kemudian petugas menemukan pengemudi mobil sedang berjalan kaki tidak jauh dari lokasi mobil diparkir. Personil Polsek Kolaka berkoordinasi dengan Satres Narkoba untuk melakukan penggeledahan hingga akhirnya menemukan puluhan paket sabu di dalam bagasi mobil. Berhasil menemukan pelaku dan langsung dibawa ke Polsek Kolaka, kemudian dengan disaksikan oleh pemerintah daerah setempat dan juga pelaku langsung membuka paket yang dicurigai dan ternyata setelah dibuka ditemukan ada sekitar 60 paket sabu. Pelaku mengaku diperintah seseorang berinisial RI dari Kota Palopo untuk mengantarkan sabu ke Kabupaten Kolaka. Narkoba tersebut sebelumnya diambil di Kabupaten Pinerang. Tiap sekali pengiriman, pelaku menerima upah sebesar 10 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman 20 tahun penjara. 2 pengendara sepeda motor kedapatan membawa narkoba jenis tramadol dan ekstasi di Jalan Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat. Mereka mencurigakan karena berusaha kabur saat dirazia polisi. Dua pengendara sepeda motor hendak kabur saat anggota Polsek Tambora menggelar razia di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat. Namun upaya mereka gagal karena petugas mengadang dan sepeda motor yang dikendarai terjatuh. Curiga dengan gerak-gerik yang mencurigakan, polisi kemudian menggeledah keduanya. Dari dalam tas mereka, polisi mendapati sejumlah butir obat keras jenis tramadol dan Inex. 2 pemuda ini kemudian diborgol dan langsung digelandang ke Polsek Tambora. Dalam razia ini, polisi juga mengamankan 9 sepeda motor tanpa memiliki surat kendaraan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Sidang kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang debt collector di kawasan Taman Makam Kalibata berakhir ricuh. Tim penasihat hukum terdakwa mengaku menjadi korban intimidasi dan dugaan pengeroyokan usai persidangan. Kericuhan yang sebelumnya dipicu ketegangan saat pemeriksaan saksi berlanjut hingga keluar ruang sidang. Masa mengepung tim kuasa hukum terdakwa dan aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Untuk mencegah bentrokan semakin meluas, aparat kepolisian bersama petugas pengamanan pengadilan membentuk pagar betis dan mengevakuasi tim penasihat hukum dari lokasi persidangan. Situasi akhirnya berhasil dikendalikan. Tim penasihat hukum terdakwa menyatakan akan melaporkan insiden tersebut ke Polda Metro Jaya atas dugaan pengeroyokan dan intimidasi yang mereka alami usai sidang. Pemirsa, pengemudi Alphard cekcok dengan Satpam usai ditegur lantaran menerobos lampu penyeberangan di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Alih-alih meminta maaf, Satpam justru dibawa ke kantor polisi. Dalam sebuah rekaman kamera pengawas, sejumlah pejalan kaki hendak menyeberang di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dari arah seberang, seorang Satpam berniat membantu sejumlah pejalan kaki. Dan di momen yang sama, semua kendaraan berhenti kecuali mobil Alphard hitam yang menerobos lampu penyeberangan. Tidak terima ditegur Satpam, sejumlah orang yang berada di dalam mobil dengan plat nomor D1828 XHQ tersebut memilih cekcok dan membawa Satpam ke kantor polisi. Ya, pengakuan soal sudah ada perdamaian di kasus Bundaran HI itu ternyata ada bantahan. Satpam Victor Hareva mengaku sempat ditunjukkan KTA pelaku dan ditegur tak ada hak untuk menyetop mobil Alphard hitam tersebut dan mengancam akan menghubungi vendor untuk memecatnya. Bilang ini semua, bilang itu, saya juga aparat, emang kamu doang yang aparat. Sampai dia ngambil KTA-nya, tunjukin ke saya juga aparat. Setelah kepala posponnya datang, kami duduk di dalam, dan setelah saya sudah memberitahu kronologinya, dan kepala posponnya menyampaikan ke saya, kamu salah, kamu tidak ada hak untuk memukul kaca mobil. Nah, setelah kepala pospolnya bilang tersebut, orang tersebut yang 3 orang menanyakan vendor saya, dan akan ke vendor saya segera untuk saya dikeluarkan atau dipecat. Karena saya tidak ada jalan keluar, saya salaman kepada beliau dan bersujud minta maaf, saya salah, saya akan jadikan pengalaman saya, pedoman saya untuk kedepannya. Nah, setelah itu mereka mau keluar di pintu pospol. Padahal saya sudah salaman 2 kali ke mereka. Kerak baju saya ini diangkat sama supirnya, gini di atas sambil ngomong di hadapan saya, "Woi, jangan kayak preman di sini. Kamu kerja yang benar aja. Datang ke saya." Tim penasihat hukum dari Saudara Vicol atau Saudara FH, ya, security di Bundaran HI yang beberapa waktu lalu ya mengalami intimidasi dari pengendara mobil Alphard yang menerobos lampu merah. Ya. Dalam pernyataannya Bapak Kapolsek mengatakan telah ada perdamaian, telah dibantu difasilitasi mediasi. Ya. Klien kami pada saat itu, Pak, disinyalir dijemput oleh oknum yang berpakaian batik, terus dibawa ke kantor polisi, ke pospol. Orang lagi dibawa tekanan seperti begitu, itu bukan perdamaian namanya, Pak. Kita kan belajar aturan, Pak. Gitu loh. Maksud saya gini, dan kita memberikan laporan kepada pimpinan kita, di mana laporannya pun salah. Gitu loh. Ya. Kalau dipaksa salaman ya mungkin bisa. Karena pada saat itu di kirinya oknum, di kanannya juga teman-teman dari pospol. Siapa yang tidak tertekan, Pak, mentalnya? Berita terkait Satpam Bundaran HI ternyata sudah sampai di telinga Gubernur Jakarta Pramono Anung. Pramono menegaskan Satpam tersebut tidak bersalah dan akan mengusut pelaku intimidasi dari mobil Alphard hitam. Pertama adalah untuk nasibnya Satpam, saya akan meminta untuk tidak dipecat atau diberhentikan. Bahkan yang bersangkutan sebenarnya malah menjalankan tugas dengan baik sekali.
Dan terlihat bahwa mobil Alphard itulah yang kemudian melanggar. Dan kemudian kami juga mendapatkan laporan bahwa mobil yang pakai plat itu adalah plat palsu. Sehingga dengan demikian orang yang menegur harusnya yang diberikan sanksi, dan saya sudah minta untuk aparat penegak hukum, kalau kemudian ini tidak bisa diselesaikan secara baik, ya tentunya yang melakukan seakan-akan berkuasa begitu, pada dia salah, itu harus diberi sanksi. Jadi untuk satpamnya sekali lagi saya minta untuk tidak dipecat dan tetap dipekerjakan seperti biasa, karena satpam inilah yang menjalankan tugas, dan semua orang melihat dari CCTV maupun CCTV yang lebih lengkap yang sebenarnya dimiliki oleh pemerintah. Seorang ayah di Belitung ditangkap polisi lantaran tega menyetubuhi anak kandungnya yang masih berusia 13 tahun. Pelaku juga menjajakan korban ke pria hidung belang. Seorang pria disergap polisi di Pelabuhan Pulau Belitung, Bangka Belitung. Pria berusia 37 tahun ini melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang tidak lain merupakan anak kandungnya sendiri. Ketika ditangkap, pelaku hendak melarikan diri melalui jalur pelabuhan. Persetubuhan terhadap anak kandungnya dilakukan berulang kali sejak tahun 2024 hingga Juli 2026. Parahnya lagi, pelaku juga tega menjual korban ke pria hidung belang dengan tarif Rp300.000 sekali kencan. Semua uang hasil prostitusi diambil oleh pelaku. Akibat peristiwa ini, korban berusia 13 tahun mengalami tekanan, ancaman, dan intimidasi. Hubungan dengan korban, posisi tinggal dengan... Ya, tim DVI di Bidokes Polda Sulawesi Selatan kembali berhasil mengidentifikasi seorang korban tenggelamnya kapal KM Nurul Salsa Jumat malam. Usai diidentifikasi, korban langsung diserahkan ke pihak keluarga. Satu kantong jenazah korban kapal tenggelam KM Nurul Salsa yang ditemukan berhasil teridentifikasi oleh tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan kurang dari 12 jam. Korban diketahui bernama Haspi, berjenis kelamin laki-laki, warga desa Makminasa, Kabupaten Kepulauan Selayar. Usai diidentifikasi, korban langsung diserah terimakan ke pihak keluarga yang diwakili Polres Kabupaten Selayar. Tim DVI gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 3 korban dari 3 kantong jenazah yang diterima. Hingga kini petugas masih mencari 14 korban hilang. Sementara itu polisi masih terkendala kondisi para saksi untuk penyelidikan tenggelamnya kapal KM Nurul Salsa. Saksi juga merupakan korban dari kecelakaan. Ini kemudian ketua tim dari... Pemirsa, seorang pekerja migran Indonesia asal Kampung Ketileng, Kota Serang, Banten diduga disekap majikannya di Arab Saudi. Korban dan keluarga minta bantuan agar dapat segera dipulangkan ke Indonesia. Ditahan sama majikan, saya disekap, saya nggak diperbolehkan pulang, gaji saya juga ditahan. Pengakuan Atilah, pekerja migran Indonesia asal Kampung Ketileng, Kelurahan Teritih, Walantaka, Serang, Banten ini viral di media sosial. Atilah mengaku disekap majikannya dalam kondisi sakit dan gajinya pun ikut ditahan. Atilah dan keluarganya meminta pertolongan pemerintah agar segera bertindak dan memulangkan Atilah. Kondisi Atilah yang sakit membuat keluarga khawatir. 8 bulan katanya. Jadi nggak bisa pulang sampai sekarang ya? Sampai sekarang nggak pulang. Udah upaya minta bantu ke siapa aja? Upaya bantuan kesana kemari, ya nyatanya kan belum ada hasil. Menanggapi aduan, Pemprov Banten menggelar rapat koordinasi bersama Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Banten untuk memastikan penanganan kasus sesuai mekanisme perlindungan PMI. PMI juga sudah kami hubungi juga atas nama Ibu Atilah yang saat ini berada di Arab Saudi. Cuma memang terbaru kami kontak belum bisa terhubung, masuk tapi belum diangkat, direspon begitu, untuk bisa memonitor posisinya di mana sekarang ini gitu.
Hingga saat ini, BP3MI masih terus berusaha menghubungi korban untuk mengetahui keberadaan dan kondisinya. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Event lari di Bali viral usai diduga memprioritaskan warga negara asing atau WNA. Kegiatan ini membuat netizen resah karena diskriminasi justru ditujukan ke WNI di Indonesia. Dugaan praktik diskriminasi terhadap WNI mencuat di media sosial setelah sebuah komunitas lari di Bali dituding memprioritaskan peserta warga negara asing dibandingkan dengan warga negara lokal. Anggota DPD Bali Niluh Jelantik juga buka suara di media sosialnya dan menyesalkan peristiwa ini. Tuduhan diskriminasi ini ramai diperbincangkan setelah sejumlah WNA angkat bicara dan merasa oknum turis asing di Bali sangat meresahkan dan seenaknya. Lari di Bali yang melarang orang Indonesia untuk bergabung. Aku Josh Belari. And I'm Jack Ahern, and we're making this video because it's time to stand up for what's right. Udah terlalu lama, sebagian orang asing datang ke Indonesia, bikin klub lari yang menguasai seluruh jalan, bikin macet, dan mendiskriminasi orang lokal. How do you come to someone else's country and then think you have the right to do that? Sudah waktunya kita membela orang-orang Indonesia yang kita cintai. Karena ini menambah stigma bahwa semua bule itu bodoh dan racist. Dan aku gak mau itu terjadi. Indonesia, we love you and thank you for being so welcoming to us. Orang Indonesia, kalian termasuk orang-orang paling ramah dan paling baik di dunia ini. Kalau aku punya klub lari, semua orang bisa ikut. Entourage Bali, fix your shit or get out. Senator Republik Indonesia, dengan ini kami meminta kepada pihak Imigrasi Bali dan juga Kepolisian Provinsi Bali, Polda Bali, agar dapat menindaklanjuti laporan kami terkait dengan dugaan diskriminasi oleh WNA dan juga kegiatan-kegiatan yang diduga tidak berizin. Video terlampir. Dan kepada para WNA ataupun foreigners yang tidak menerima keanggotaan warga negara Indonesia, kalian melakukannya di Bali, kalian melakukannya di Indonesia. Ini adalah tanah air kami. So, we're gonna keep an eye on you.